Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 0533169313 dari program studi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum algoritma dan pemrograman. Oke, jadi untuk tugas 2 ini kita diminta untuk membuat sebuah program dengan bahasa Java, terus khususnya menggunakan statement if dengan operator-operator. Nah, jadi program yang dibuat itu mengenai perhitungan gaji karyawan, di mana di sini terdapat tiga golongan yaitu A, B, dan C, dengan masing-masing perhitungan gaji pokoknya. Nah, berikutnya eh, untuk menghitung persentase lembur, kita diminta untuk menerima inputan jam lembur per jamnya. Kemudian ada perhitungan gaji lemburnya berdasarkan persentase seperti itu. Kemudian di terakhir kita diminta untuk menghitung total gaji berdasarkan pendapatan dari gaji pokok dan gaji lembur seperti itu. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah file Java baru. Kemudian kita import scanner Java util scanner seperti ini. Kemudian kita buat sebuah main functionnya. Lalu kita definisikan beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel golongan, kemudian jam lembur, kemudian gaji pokok, persentase lembur, kemudian gaji lembur, total, dan terakhir total gaji. Nah, untuk mempercantik tampilan di terminalnya nanti kita buat sebuah penyesuaian program perhitungan perhitungan gaji karyawan. Terus kita buat system out inline sebagai pembatas. Kemudian kita inisialisasikan objek dari inputnya. Kita buat label inputan. Masukkan golongan. Kemudian value ini kita masukkan ke dalam variabel golongan. Root max, root uppercase, char add. Nah, ini tujuannya agar inputan yang diterima sudah pasti berupa char yang sudah di uppercase seperti itu. Oke, kemudian kita buat lagi untuk menerima jam lemburnya. Jam lembur. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel jam lembur. Input. Karena di sini angka, maka kita gunakan metode next in. Seperti ini. Kemudian kita close scannernya. Oke, berikutnya kita buat sebuah if statement. If golongan sama dengan A, kemudian else if golongan sama dengan B, kemudian else if golongan sama dengan C. Kemudian kita tambahkan exit-nya, system out print line golongan tidak tersedia. Kemudian kita hentikan programnya seperti ini. Nah, berdasarkan soal-soal tadi, maka untuk tiap golongan terdapat nominal gajinya tersendiri ya. Seperti contohnya di sini untuk golongan A itu 5 juta gaji pokok dengan 5 juta
Selanjutnya untuk golongan B, yaitu 6,5 juta. Berikutnya untuk golongan C, itu 9,5 juta. Oke, nah dari sini kita bisa langsung ke perhitungan untuk persentase lemburnya atau gaji lembur dan gaji lemburnya juga. Seperti itu kita buat. Di sini untuk persentase gaji lembur terdapat beberapa perbedaan untuk tiap-tiap saat per jam lemburnya. Nah, maka di sini kita buatkan juga sebuah if statement. If jam lembur sama dengan 1, else if jam lembur sama dengan 2, else if jam lembur sama dengan 3, else if jam lembur sama dengan 4, else if jam lembur lebih dari sama dengan 5 ya. Jadi sama dengan 5. Kemudian else. Nah, di sini yang pertama untuk jam lembur 1 jam, maka dia memiliki persentase gaji lemburnya adalah 30%. Nah, di sini kita buat persentase lembur adalah 0,30 atau 30%. Kemudian untuk jam lembur 2, persentase lemburnya adalah 32%. Kemudian untuk jam lembur 3, dia 34%. Kemudian untuk jam lembur 4, dia 36%. Dan itu untuk jam lembur lebih dari 5, maka dia lebih dari sama dengan 5, maka dia 38%. Nah, di luar ini, maka dia dianggap tidak memiliki persentase lembur ya. Itu makanya di sini kita buat 0,0. Yang berarti dia tidak lembur. Seperti itu. Kemudian kita buat total gaji lemburnya dengan gaji pokok dikali persentase lembur. Kemudian untuk total gajinya adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, kemudian kita tampilkan di terminal hasilnya. System out inline gaji pokok RP string format persen koma titik 2f gaji pokok kemudian kita buat juga di bawahnya gaji lembur, lalu yang terakhir kita tampilkan total gajinya ya. Oke, ini harusnya sudah sesuai. Mari kita coba untuk menjalankan program ini. Kita masukkan golongan A, jam lembur 1. Nah, dia gaji pokoknya adalah 5 juta, kemudian 30% dari 5 juta adalah 1,5, dan kemudian total gaji dia itu adalah 6,5 juta. Kemudian kita coba lagi. Bila gajinya golongannya adalah C, kemudian jam lemburnya adalah 4, gajinya adalah 9,5, kemudian untuk gaji lemburnya adalah 3,6, kemudian untuk totalnya adalah 13 juta sekian. Nah, selanjutnya misal kita gunakan golongan di luar ini dengan 1. Nah, dia akan golongan tidak tersedia. Selanjutnya semisal kita gunakan golongan A dan jam lemburnya adalah 0. Nah, maka dia tidak akan mendapatkan gaji lembur dan gajinya hanya dari gaji pokok saja.
Oke, sekian untuk praktikum saya pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.